Bro Julio, apa kabar? Wah, alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu nih. Ini adalah Bro Julio Thomas ya, teman gue udah agak lama nih, kita udah sering ngonten-ngonten bareng. Nah, baru ketemu lagi nih sekarang di Gili Kelapa Gading ini ya. Gili Kelapa Gading, Gili SM Kelapa Gading. Ini Gili yang ada di dalam mall nih ya. Betul, jadi kita satunya. Benar, bisa sekalian makan. Tadi kita makan siang dulu, habis itu bisa lihat-lihat Gili. Boleh. Wah, ini showroomnya elegan banget ya. Betul. Showroomnya elegan banget, terlihat simple tapi elegan, persis kayak mobilnya ya. Betul. Jadi ada apa aja dalam sini nih? Kita display, ada 2 display. GLE X5 varian Max. Yang ini warnanya warna hitam sama yang belakang yang hero color ya. Betul, belakangnya. Itu nama warnanya apa ya? Turquoise green ya? Iya, turquoise green. Wah, keren. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat seperti apa showroom Gili di dalam. Kita mau cek semua mobil-mobilnya, cuma dua sih. Dari kita mau lihat seperti apa mobilnya yang dari luar udah kelihatan elegan banget, sesuai sama showroomnya lah. Boleh ya Mas Julio? Boleh. Nanti test drive juga boleh. Wah, siap. Nanti kita akan test drive juga dan kita akan ngobrol-ngobrol lah seperti apa sih Gili. Oke, pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan di Gili SM Kelapa Gading sama Mas Julio ya, dia yang dari sini, dan kita bakal explore lah seperti apa Gili X5 yang ada di sini. Oke, kita mau lihat yang belakang dulu. Kayaknya yang hitam nih terlihat agak ini ya, warnanya itu lebih menarik Mas kayaknya. Boleh, silakan. Ini turquoise green guys. Ini adalah warna hero color dari Gili EX5 dan ini warna yang lumayan jarang di jalan tapi sebenarnya. Betul. Tapi ini padahal menurut gue ini keren banget. Ini warna memberikan dia kesan yang elegan gitu ya Mas Julio. Kelihatannya mobilnya kelihatan premium, seperti emang mobil premium gitu ya. Yes. Oke, kita akan review mobil ini secara mendalam gitu ya, seperti apa reviewnya, dan nanti kita akan ngobrol sama Mas Julio. Thank you Mas. Ya, kita izin review dulu ya. Silakan. Oke. Oke guys, langsung aja kita masuk ke section reviewnya ya, dan ini dia Gili EX5. Overall desainnya dari depan maupun belakang gue suka banget. Kenapa? Karena mobil itu simple banget. Kalau gue suka komplain kadang-kadang desain mobil Tiongkok atau mobil China itu overly done gitu ya, pengen kelihatan beda. Dan kalau ini dia simple aja, dia kelihatan sangat smooth, sangat clean. Termasuk logonya juga cuma logo 6 titik di sini yang merupakan logo khusus Gili ya, yang untuk EV-nya. Dan simple banget, di bawahnya cuma Gili EX5, ada sempat plat nomor di situ, nggak ada lagi desain-desain aneh. Dengan desainnya yang sangat clean ini ya, mobil ini tuh punya coefficient of drag yang sangat rendah ya, termasuk yang salah satu yang paling rendah di kelasnya, dia tuh 0,26 ya. Jadi seharusnya dengan daya hambat yang rendah seperti itu, dia punya range yang luar biasa ya. Nah, ngomongin soal range, mobil ini tuh range-nya nanti kita bahas ketika kita bakal mesin. Jadi dari depan ya, lampunya itu semua udah full LED, termasuk sein-nya juga, dan bener-bener nggak ada desain aneh-aneh ya di depan ini. Kita cuma ada kamera 360, terus ada sensor di bawahnya, dan ada radar juga, dan semua itu terbungkus dengan rapi sehingga kelihatan sangat clean. Sekarang kita pindah ke sampingnya aja langsung ya. Sama seperti depannya, di samping juga dia nggak ada desain aneh-aneh, bener-bener nggak ada hal yang dibuat overdone di sini. Dia cuma ada over fender, bukan ya, ada cladding plastik seperti ini aja yang untuk mengesankan kalau dia adalah sebuah SUV. Sisanya udah clean, bener-bener nggak ada desain apa-apa lagi. Tapi bukan berarti dia nggak kreatif ya. Ini sangat kelihatan elegan, apalagi dengan chrome strip yang ada di sekeliling frame jendelanya. Kemudian ada roof rail yang warnanya silver seperti ini, dan dia juga handle-nya tuh keluar electronically seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian kunci, dia akan masuk ke dalam. Kalau jalan dia juga masuk ke dalam. Kalau kalian mau buka, dia baru nongol keluar seperti ini. Membuat mobil ini kelihatan yang sangat elegan gitu ya. Dan ini udah ada kaca filmnya ya unitnya ya. Tapi kalau kalian beli yang dari dealer belum ada kaca filmnya, mungkin kalian akan lihat mobil itu tuh sebenarnya privacy glass belakangnya. Di belakangnya udah tinted dan depannya dia lebih terang gitu. Tapi di Indonesia sih enaknya udah pakai aja kaca film full seperti ini ya. Tapi kalau kalian mau kelihatan beda, kelihatan kayak mobil JDM gitu, mungkin kalian bisa pakai looks yang bawaannya. Di spionnya dia juga desainnya nggak aneh-aneh nih. Ada lekukan kecil di sini dan di bawahnya ada kamera 360 and that's it. Kemudian velgnya dia menggunakan velg 18 inci dengan ban GT ya, dengan ukuran 225 55 ring 18. Ukuran bannya ini menurut gue pas-pas aja ya, nggak kecilan. Cuman kalau mau dipakein 19 inci, ini kayaknya masih bisa nih. Tapi 18 pun ini udah sangat oke ya, dan desainnya sama seperti EV pada umumnya, dia mengincar kayak aerodis seperti itu ya. Dan di belakangnya juga sudah menggunakan disc brake ya. Jadi depan belakang ini profil bannya sama, dia juga pakai disc brake. Depan belakang ini pakai ban tadi apa? GT Control FTP P0. Ya pokoknya ban itulah.
ukurannya sama 225, 55 dengan 18 dan desain velgnya juga sama. That's about it di samping. Sekarang kita langsung pindah ke belakangnya aja. Nah, sampai di bagian belakang ini adalah bagian favorit gue dari mobil ini karena belakang ini menurut gue keren banget ya. Terutama tail lampnya yang nyambung dari samping ke belakang dengan garis tanpa putus seperti ini, dan di tengahnya ini ada, di tempat yang biasanya ada logo, dia ada bentuk seperti ini ya yang menjadi ciri khasnya Geely. Jadi kalau dari malam tuh kalian kelihatan banget ini sebuah Geely, dan ini desainnya tuh emang agak mirip sama sebuah mobil Jerman yang punya nama mirip kucing liar ya. Kalian tebak lah apa itu. Dan menurut gue ini nggak nyontek tapi dia desainnya bagus banget ya, kelihatan inspired by, dan wah, gue suka banget sih desain belakangnya. Paling penting selain tail lampnya adalah mobil ini desain belakangnya tuh simple banget ya, nggak kayak mobil China kebanyakan. Ini emblemnya cuman satu, Geely-nya di sini doang. Ini bukan emblem, dia desain seperti ini dan EX5 and that's it ya. Saya European sekali, nggak ada desain aneh-aneh di belakang sini. Kelihatan sangat clean sama seperti depannya. Dan di bawah sini dia ada rear fog lamp-nya, serta dia juga sudah ada ada defogger, cuman karena dia pakai tinted ya, jadi nggak terlalu kelihatan, dan sudah ada wiper juga di sininya. Kemudian ini kita bisa buka secara elektris dari bawah sini, dan ketinggian ini bisa kita atur mau kebuka seperti mana. Nah, ini lagi kita setting pembukaannya rendah ya. Jadi kalau kalian punya punya garasi yang pendek gitu ya, takut ini mentok ke garasi kalian, atau kalian punya desain garasi yang entah kenapa di sininya ada duct gitu ya. Nah, ini bisa disetting rendah seperti ini supaya nggak mentok gitu ya. Jadi kalian masih bisa masukin barang meskipun harus agak nunduk ke bawah. Untuk mengatur supaya dia bisa tinggi itu ada di dalam, nanti kita bahas di dalam. Sekarang mau gue tinggiin dulu deh biar kita bisa bahas bagasi. Nah, itu dia ya untuk mengeset tinggi dari bagasinya. Kalau full dia tingginya seperti ini. Sekarang kita bahas bagasi. Di bawah bagasinya ini masih ada tempat penyimpanan lagi yang gede banget ya. Ini nggak terganggu baterai. Ini bisa dipakai buat kalau misalnya tiba-tiba anak kalian tuh mainnya kotor, kalian isi air, kalian bisa mandiin anak kalian di sini. Karena ini beneran dalam banget ya ini. Kalau misalnya nggak ada barang, gue bakal suruh kameramen masuk sih, tapi saya nggak ada barang. Jadi kameramen selamat hari ini. Dan ini masih ada lagi di sini tempat penyimpanan yang bisa kalian taruhin barang. Di sini juga ada, dan kalau ditutup dia langsung satu lantai sama sananya kalau misalnya kalian mau bikin dia sampai ke baris kedua. Tanpa bawa pun dia menurut gue bagasinya cukup luas ya. Ini sangat muat banyak banget. Lihat nih ya. Ini sebagai ilustrasi aja, gue di sini bisa duduk, dan kalau kalian masih merasa kurang, ini bisa banget buat kalian lipat ke depan. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia bisa dibilang rata lantai ya. Ini kalau kayak gini bagasinya luas banget ya. Jadi emang nggak ada masalah soal storage di mobil ini. Sekarang langsung aja kita ke bagian mesinnya dan kita bahas powertrain atau ya powertrain lah dari mobil ini. Sekarang kita akan lihat powertrainnya ya, atau motor listrik dari mobil ini. Ini kap mesinnya tebel banget, tapi emang dia belum pakai pegas. Wah. Jadi masih pakai tongkat-tongkatan seperti ini, dan dia ada warna-oranye gini, jadi kalian nggak bakal miss di mana naruh tongkatnya. Dan ini belum dikasih cover ya. Mungkin menurut gue sih harusnya bisa di cover ya, tapi di mobil ini nggak di cover. Dan ini dia motor listriknya beserta kontrolnya beserta air-airannya yang bisa kalian maintenance sendiri ada di sini. Mobil ini punya tenaga 215 PS dan dia bisa dari 0 ke 100 dalam waktu 6 detikan aja, serta dia punya range itu 495 untuk varian yang Pro dan 490 km untuk varian yang Max. Kenapa beda? Karena dia ada fitur tambahan sehingga yang Max ini lebih berat, dan baterainya itu sendiri itu sebenarnya 60 kWh. Jadi range yang sangat cukup ya buat dipakai 1 minggu, apalagi di perkotaan Jakarta, no problem at all. Dan untuk charging portnya sendiri, misalnya kita geser ke samping dikit. Charging portnya tentu aja dia sudah bisa DC charging alias fast charging dengan kecepatan 100 kWh, sehingga dia 30 ke 80% itu hanya dalam 20 menitan aja. So typical use kita itu di 30% langsung ngecas sampai 80% ya. Itu cuma butuh waktu 20 menit aja, jadi ini nggak akan banget mengganggu aktivitas kalian. Dia fast chargingnya udah cukup oke, apalagi kalau kalian tinggal atau kerja di dekat fast charging PLN yang ultra fast charging. Ini dia bisa masukin semua powernya ke charging portnya dan ngecas mobil ini dengan kecepatan yang quick. Sekarang
kita cukup bahas eksteriornya. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam interiornya dan kita akan bahas seperti apa di dalamnya. Nah, ini dia interior dari Geely EX5 dan ini adalah interior dari mobil yang berwarna turquoise green tadi. Dia ada dua interior sebenarnya, ini agak navy blue gitu ya, dia biru gelap banget dan satu lagi warna putih. Ini ada di mobil hitam sebelah sana. Since gue lebih suka mobil yang warna putih interiornya, sorry. Ya, cut. Since gue lebih suka interior yang warna putih, kita akan geser ke mobil sebelah supaya kelihatan lebih beda aja interiornya. Let's go. Nah, sekarang kita ada di interior yang warna putih dan kelihatan ya, menurut gue yang putih ini kelihatan lebih mewah, lebih elegan, tapi memang pasti satu doang kekurangannya, yaitu gampang kotor. But nevertheless, gue lebih prefer warna putih ini dan di kamera juga kelihatan lebih bagus ya. Jadi kita akan bahas mobilnya menggunakan yang putih ini. First thing first, gue duduk di sini, ini kursinya nyaman ya. Pada seperti umumnya mobil Cina kelas harga segini, bahannya terasa mirip dan feel juga terasa mirip, tapi ini jujur nyaman banget dan ini juga recline-nya oke ya. Ini sangat relax, jadi nggak ada komplain sama sekali. Ini udah posisi mengemudi gue tadi dan ini masih ada space yang lumayan nih, gue 170 cm. Ke atas juga ini luas banget dan ini yang paling penting adalah ini panoramiknya kayak belakang nih dia dapat semua full, jadi nggak ada yang iri-irian. Di sini juga dia ada cup holder, tapi yang emes adalah bukan cup holder ini di belakang sini. Yang emes dari mobil ini adalah selain dia isofixnya bisa kanan dan kiri, ini ada storage di sini. Wih, ini ada storage buat nyimpen barang di sini dan nggak di situ doang, di sini juga ada nih. Jadi gimana sih caranya bukanya nggak? Oh. Nah, di sini juga ada storage yang bisa kalian pakai buat nyimpen barang, which is ini luar biasa banget ya. Ini gede dan tambah sama yang sini. Nah, ini bisa buat nyimpen banyak barang. Ini maksimal 3,5 kilo di sini ya. Jadi itu space-nya bagus banget di belakang sini. Di sini juga ada pocket of course dan penyimpanan masih ada di sini, bisa buat nyimpen handphone nih, bisa ya, harusnya bisa nih. Di sela-sela sini nih, nah, bisa buat taruh handphone asal jangan sampai lupa aja ya. Dan di bawah juga ada dua storage yang bisa buat bawa minuman. So, kalian nggak bakal kekurangan storage di sini. Gimana soal charging? Nah, di sini ada port charging dua, satunya A, satunya C ya, USB A dan USB C. Jadi bisa kalian pilih mau pakai yang mana. Sertanya outlet AC sebenarnya satu, cuman nama dia di split. Jadi satu outlet gede gitu, tapi dia ada splitternya, jadi bisa diarahin ke dua tempat yang berbeda. Jadi nggak akan rebutan juga gitu. Nah, cuman arah naik turunnya tuh digabung, jadi nggak bisa individual. But oke lah, enough lah. Bisa, at least ada dua pengaturan, jadi bisa di split kanan dan kirinya. Oke, lampu ada di sini. Oh salah, ini apa? Kayak speaker gitu. Oh, ini bau doang kan. Lampunya di sini dipencet dan ya that's it. Sekarang kita langsung ke kabin bagian depannya aja. Let's go. Nah, dia tentu saja sudah ada easy entry and exit ya. Dia kursinya akan mundur sendiri. Tapi yang amazed adalah bukan cuma kursi driver aja bisa melakukan hal itu, karena kursi passenger depan juga dia bisa melakukan hal yang sama. Dia bisa maju dan mundur ketika pintunya ditutup untuk giving easy entry dan exit. Dan yang lebih penting lagi, dia ada ada leg supportnya di sini yang akan extend dan retract secara electronically, dan itu juga disimpan di memory seat kanan dan kiri, serta juga ngaruh ketika keluar. Kalian akan retract sendiri si leg supportnya dan kalian bisa keluar dengan mudah. Jadi gue lebih amazed sama kursi penumpangnya jujur aja dibanding sama kursi drivernya. Dan gue amazed banget sama Geely karena memikirkan sampai sedetail itu, di mana kursi passenger juga dia bisa easy entry dan exit sampai ke leg supportnya yang elektrik dan memory seat pula, serta dia juga ventilated kanan dan kiri. Ini secara seat udah nyaman banget, posisi berkendara juga ergonomis, enak kursinya. Dan setirnya juga dia flat dan top bottom. Ini terlihat futuristik dan emang layoutnya ini dia sama seperti EV pada umumnya ya. Dia dapat dua layar besar di tengah untuk kontrol semua mobil dan layar kecil untuk instrumen cluster, serta dapat HUD juga dia di depan. Tapi yang paling pentingnya mau gua highlight ya, karena pasti kalian udah bosan lah kalau kita bahas fitur ini satu-satu. Yang paling penting ini bener seperti dugaan kalian, isinya sama mobil-mobil Tiongkok lainnya. Lagi-lagi yang paling penting adalah ini. Kalau kalian
nyalain AC nih ada tombol fisiknya yang penting banget, tombol auto, defogger sama sirkulasi udara, dan kalian nyalain AC dari sini. Oke. Biasanya kalau kalian nyalain AC dari sini, kalian tetap aja harus ngatur AC-nya dari layar biasanya. Tapi kalau di mobil ini, ketika kalian nyalain AC di sini, seketika bundaran ini ya, yang tadinya buat volume berubah jadi buat AC. Jadi, wah ini yang gue cari selama ini ya. Ini interiornya tetap kelihatan simple khas mobil Tiongkok gitu ya, kelihatan futuristik seperti mobil Tiongkok. Tapi kalian nggak korbanan sama ngatur AC aja perlu nyentuh layar, karena kalian bisa nyentuh button ini dan button volume ini berubah jadi button fan. Jadi dua kontrol paling penting di mobil ini, termasuk air circulation ini ada secara fisik dan di-reach dengan mudah gitu ya. Jadi kalian benar-benar nggak perlu nyentuh layar untuk mengatur AC, karena kita di Indonesia jarang banget kita ngatur temperatur, pasti kita set low. Yang penting tuh speed fan sama on off-nya, dan itu semua ada secara fisik. Oke, jadi gue mau amazed dan gue mau appreciate dulu Billy karena sudah memikirkan tombol yang simple ini untuk pengguna Indonesia, sehingga tidak perlu kontrol ke layar untuk setel AC. Ini harus di-appreciate banget. Sisanya memang ini sama seperti mobil Tiongkok pada umumnya. Di sini ada wireless charging ya, kemudian juga ini dia udah frameless dan sudah auto dimming, dan auto dimmingnya kayak Eropa. Ini kalau gue buka dikit kasih lihat kamera. Dia tengahnya ngebiru gitu kayak Mercy gue nih ya, mirip banget kayak Mercy gue. Jadi dia beneran auto dimming yang sangat gelap kalau lagi mode night. Ini keren banget, dan dia frameless. Ini beneran nggak ada tombolnya sama sekali. Jadi ini nggak terlihat mewah doang, tapi beneran seperti mobil mewah. Dan memang ini masalah premium. Oke, kemudian kalau kita bahas fiturnya sedikit ya. Jadi kita langsung aja. Ini dia punya OS sendiri namanya Flyme OS ya. Ini adalah OS yang di-develop sama rekannya Geely yang memang dia juga sudah membuat smartphone juga. Jadi feel-nya ini sangat intuitif dan juga dia responsif. Kelihatan banget kalau ini adalah ibaratnya ini sebuah tablet. Ini adalah tablet high end sekelas iPad gitu ya. Jadi dia nggak ada laggy gitu, dan kontrolnya juga intuitif ya, sama seperti gue harus bilang lagi karena emang layoutnya tuh sama ya. Dan di sini quick control saya juga sama seperti EV pada umumnya. Dia bisa buka tutup sunroof dari sini, tailgate, dan ngatur ketinggian tailgate juga, dan sisanya ya settingan pada umumnya lah. Banyak tailgate openingnya di sini juga. Terus juga ngatur kursinya dari sini, nih ngatur kursinya lengkap gitu ya. Kalau kita ke atasin dia ada apps-nya, kalau kita ke bawahin dia ada quick control-nya, ya, ada juga brightness sama ambient light di sini nih. Ambient light-nya ada di sini, dia bisa diatur warnanya, dan dia juga bisa mengikuti lagu yang kalian setel. Jadi kalau lagunya beatnya seperti apa, dia akan menyesuaikan. Dan gue udah coba, gue nggak bisa coba di kamera karena itu akan jadi copyright, tapi gue udah coba dan menurut gue ini cukup cepat responnya dan kelihatan nggak jaggy lah ya. Soal ADAS, mobil ini sudah punya ADAS level 2, jadi dia sudah punya lane keeping assist, traffic jam assist gitu. Jadi bisa kita lihat dari sini nih, dia ada intelligent cruise control juga, adaptif juga, udah of course dia juga ada pre-collision warning dan intelligent reminder. Ini nih akan mengganggu ya, jadi dia punya warning untuk speed limit. Dia ada warning untuk speed limit, dan yang warningnya ini itu akan nyala kalau kita over dari speed limit yang dia deteksi dari rambu yang bisa dia baca. Permasalahannya adalah rambu di Indonesia itu kecepatannya rendah banget, sehingga nanti kalau kita di atas 40 aja misalnya dia suka bunyi, dan itu harus di reset setiap kita nyalain mobil. Jadi ya itu agak mengganggu dikit, tapi nanti kita coba di jalan lah. Sisanya sih nggak masalah, ada dia udah lengkap ya, dia udah level 2, dan sisanya sama seperti mobil Tiongkok pada umumnya. Tema-temanya bisa diganti, dan dia kalau nggak salah ada gamenya nih, misalnya buka apps. Nah itu ada Candy Blast, adalah game bawaan dari mobil ini, tapi dia emang belum ada CarPlay gitu ya, dia baru ada CarBeat Link ya, kayak CarPlayan gitu. Dan ya that's okay lah. Akan lebih bagus kalau misalnya ntar bisa di-update OTA atau over the air dan ada CarPlay, tapi ya we'll see, we'll wait ya. For now kalian bisa koneksi secara Bluetooth ke Oke. Gue rasa nggak usah terlalu banyak basa-basi lagi ya, karena menurut gue ada satu lagi yang gue bahas. Ini ada sound systemnya, dia juga namanya Flyme sound system, dan dia ada 16 speaker. Tadi gue udah coba juga suaranya sekalian nyoba si ambient light-nya, dan suaranya menurut gue cukup oke ya, meskipun dia bukan yang premium brand kayak Harman Kardon atau Bose.
Tapi dengan ada 16 speaker ini suaranya tuh udah oke banget, theatrical banget, dan tinggal di sini dikit aja kalian bisa dapat suara yang menurut gue enjoyable banget ketika di kemacetan Jakarta. Oke lah, without further ado kita langsung aja mobil ini jalan, kita coba seperti apa di jalanan dan kita lihat apakah mobil ini worth it di harganya yang 55 juta rupiah. Let's go. Alright, driving di Geely EX5. Oke, first of the bat ya, gue merasa mobil ini refine banget. Oke, Kelapa Gading dan trafficnya. Oke, gue merasa mobil ini refine banget dan ini pengalaman yang beda banget kalau kita bandingin sama mobil Geely 20 tahun yang lalu ya. Kalau kalian pernah bawa Geely MK2 ya, Geely yang zaman dulu lah, awal-awal kemunculannya dibandingin sama ini tuh bagaikan langit dan surga. Deket tuh, langit dan bumi, surga dan bumi lah, berarti jauh banget karena ini udah refine banget. Di sini terlihat banget kalau Geely udah banyak dapat ilmu, udah belajar dari saplen-saplennya, terutama Volvo ya, karena di sini bener-bener feel-nya premium banget gitu ya. Feel-nya meskipun ya seperti EV lah ya, dia kadang-kadang setirnya masih terlalu light, tapi no problem at all. Ini kalau kita setting ke sport seperti kebiasaan gue kalau bawa EV ya, gue set ke sport untuk power steeringnya, ini udah oke banget gitu ya. Terlihat kalau mobil ini tuh dirancang dengan baik, dengan fokus memberikan pengendaraan yang smooth serta terprotek. Masih dipepet banget gue. Susah nyetir di sini ya, tidak bisa fokus gue. Trafiknya beda bos sama Jaksel bos. Nah di sini gue lagi ada di traffic Kelapa Gading dan di sini lewat HUD gue bisa lihat banget detection dia, bisa melihat seluruh areanya ya. Dia bisa mendetek semua mobil yang ada di sekitarnya dan gue masa safe banget di sini karena banyak akses di sini. Dan di traffic yang padat seperti kalau kalian tahu Kelapa Gading ini, mobil ini bisa memberikan kalian ketenangan karena sistem safety-nya yang membantu kalian menavigasi traffic tanpa harus takut mobil kalian kenapa-napa gitu ya. Banyak warning di sini, ada mulai spot warning, ada lane keeping assist segala macamnya membantu kalian sehingga kalian nggak perlu terlalu pusing menghadapi traffic Kelapa Gading yang jujur aja ini agak-agak gimana gitu ya. Masih naik atas nggak apa kan kita? Ya boleh. Boleh. Coba aja agak jauh ntar balik lagi. Oke, sekarang gue naik ke atas ya supaya kita bisa dapat sedikit space dan bisa tes akselerasi mobil ini. Dan di mode sport ini benar-benar instan banget dan ini agak hati-hati karena dia patah. Ini kerasa instan banget ya. Ini dan ketika menikung juga handlingnya menurut gue cukup oke, nggak not bad lah ya. Ini benar-benar pengalaman yang menurut gue masih amazed lah kalau dibandingkan dengan Geely yang zaman dulu. Ini mobil refine banget, terlihat banget dan kedap juga kabinnya, meskipun dia tadi gue cek nggak ada double glass ya, tapi dia bisa memberikan kekedapan yang sama dengan rival-rivalnya gitu ya, dan yang sangat kompetitif tanpa perlu menggunakan double glass. Akselerasinya sih oke sih, khas EV lah. Akselerasinya tuh enak banget, terasa kalau instan ya di mode sport. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau setan ini bisa pindah ke mode eco untuk mencari kehematan. But I would say this is a very refined car. Secara suspensinya enak gitu ya, tidak terlalu empuk tapi tidak terlalu keras juga, pas semuanya settingannya. Terasa kalau ini mobil yang memang enak untuk dikendarai sehari-hari, apalagi untuk jarak jauh juga masih terasa sangat nyaman dan sangat enak lah. Posisi berkendara sendiri, kalau kalian merasa posisi gue masih terlalu maju ya, ini dia udah tilt and telescopic. Dan ini dia, tadi gue pernah sempat bilang kan kalau dia akan ngasih warning kalau misalnya kita overspeed, dan dia barusan ngasih warning kalau kita overspeed. Dan ya itu agak sedikit mengganggu memang karena overspeed di Indonesia sesuai prediksi gue dia tulisannya 40 ya. Dan kalau kita mau reset kontrol warning ya, kita harus matiin, habis itu pas nyala dia akan balik lagi ke settingan normal, jadi dia akan bunyi lagi. But it's just a minor inconvenience dan nggak terlalu mengganggu. Overall pengalaman berkendaranya ini mobil enak banget ya, dan nggak kerasa cheap out sama sekali, nggak ada yang di cheap out di sini. Meskipun harganya juga nggak mahal ya, 505 juta ini harga yang sangat oke untuk mobil yang kalian dapatkan. Ini fiturnya wow, bantingan oke, setir juga oke. This is a very enjoyable cabin untuk dipakai sehari-hari menghadapi kemacetan
tapi gue nggak nyaranin sih karena ini banyak motor di sini. But at least you're in a very cool cabin ya, kabin yang sangat enak. Dan apalagi kalau misalnya kita nyetel audionya yang Flyme Audio 16 speaker ini pasti akan membuat suasana kabin lebih enak lagi. Tapi karena kita dari video kita nggak mau kena copyright, jadi sayangnya kita nggak bisa nyetel lagu di sini. Nah itu dia tadi review singkat gue mengenai Geely EX5. Overall menurut gue mobil ini offer something very extraordinary for the price point ya. Mobil yang benar-benar mengagumkan banget, apalagi lagi kalau misalnya dibandingkan dengan Geely zaman dulu ya. Sangat obvious kalau di sini Geely sudah banyak berubah, sudah banyak belajar. Jadi wow, luar biasa mobil ini benar-benar menawarkan features yang lagi-lagi mengagumkan ya. Tiap mobil EV baru keluar tuh selalu membuat gue kagum dengan featuresnya yang lagi-lagi better dibandingkan kompetitor sebelumnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke showroom dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Julio soal Geely ke depannya kayak gimana. Sekalian gue mau bilang makasih karena udah mengizinkan gue untuk mencoba mobil yang lagi-lagi extraordinary. Langsung kita balik ke showroom. Oke Bro Julio, gua thank you banget. Gue udah selesai review jadi dan wah ini gue amazed banget sih bener-bener. Kalau kita lihat logo Geely ini mungkin mirip logo Geely IM yang zaman dulu ya, M Grand ya. Tapi ini adalah logo Geely yang EV doang kan ya kalau nggak salah. Betul. Ini kalau kita bandingin sama Geely yang 20 tahun yang lalu, mungkin ada teman-teman yang tahu Geely MK2 ya, Geely zaman dulu tuh. Ini udah beda jauh banget ini. Wah, luar biasa. Gue bener-bener amazed liatnya. Ini kelihatan banget kalau Geely udah banyak belajar, apalagi dengan ownership di Volvo. Ini mobil tuh tebel banget itu ya, safety-nya oke banget. Asian NCAP dia bintang 5 ya Mas? Bintang 5, Asian NCAP dan European NCAP juga. Wah ini udah kelihatan banget kalau ini sudah mobil yang jauh berbeda dibanding 20 tahun yang lalu. Banyak banget perubahannya dan gue terima kasih sama Bro Julio lagi-lagi dikasih kesempatan buat lihat langsung, amazed secara langsung sama mobil ini. Luar biasa. Jadi kita mau ngobrol nih, tadi kita bilang di awal kita mau ngobrol soal Geely kan ya. Boleh. Ada apa sih Geely ke depannya nih yang lebih seru dari ini kira-kira? Kedepannya kita akan ada masuk beberapa produk baru ya, line up baru. Kita akan ada hybrid juga. Hybrid ya, jadi pakai mesin bensin ya? Betul, sama kita ada satu EV juga, satu EV lagi. Wah, menarik. Dan yang pastinya sama seperti Geely EX5 ini dia bakal ke Eropa-Eropaan rasanya ya, premium European gitu ya? Betul. Karena memang Geely itu arahnya Eropa ya dia. Yes, of course. Nggak mengherankan apalagi dengan adanya enforcement dari Volvo gitu ya. Luar biasa lah. Nah, buat teman-teman yang pengen ngerasain hal yang sama, pengen amazed juga, apalagi buat teman-teman yang ada di area Jakarta Utara, Jakarta Barat juga masih dapet nih ya. Bisa main ke Geely SM Kelapa Gading yang lokasinya nggak mungkin kalian lewatin karena dia ada di La Piazza Mall ya, gabung sama mall. Kalian nggak perlu takut kalau masih mikir-mikir, bisa makan dulu bareng Mas Julio nanti di sini. Nah, kalian bisa kontak ke sini nih nomornya dari Mas Julio, langsung ke branch manajernya. Jadi udah pasti dealsnya the best lah. Kalian tinggal bilang kalian tahu dari Quattro-Nesia dan pasti akan dikasih the best deal. Dan tenang, di sini nggak akan ada pressure. Kalian bisa sambil makan, bisa sambil ngobrol sama keluarga, sambil lihat dulu EX5-nya yang gue yakin banget ini di price point-nya nih mobil yang sangat oke. Dia sangat sudah beda lah sama Geely yang zaman dulu. Kalau kalian dulu pernah punya Geely terus merasa itu udah puas, kalau kalian pakai ini kalian akan tergili-gili lah pokoknya sama mobil ini. Ya, sekian aja, terima kasih sekali lagi sama Mas Julio. Ini lagi-lagi kontaknya ada di sini ya. Jangan lupa main ke Kelapa Gading, yang nggak usah malu-malu ya Mas ya. Datang aja, lihat dulu. Datang aja, main nongkrong aja, nggak apa-apa. Nanya-nanya kalau ada mau nanya-nanya, mau test drive boleh, silakan. Pokoknya semua ready dan lagi-lagi lokasinya di mall, jadi kalian nggak perlu. Ya, sekalian makan siang bisa gitu, bisa diatur lah pokoknya. Kita buka ini kok sesuai jam sesuai jam mall ya, sampai jam 10 berarti? Sampai jam 10 malam. Wow, luar biasa tuh. Biasanya cuma sampai jam 5 udah tutup ya kan? Betul, malah kita sebenarnya kalau mau janjian jam 9 pagi pun, setengah 9 pun nggak apa-apa, nggak masalah, is okay. Gitu, kabarin aja. Keren banget, pokoknya di sini ada tim yang bantu. Yes, keren banget. Itu poinnya, karena ini depan langsung lobby mall kebetulan, jadi kalian nggak bakal kelewatan. Dan yang pastinya kalian nggak perlu mati gaya, nggak bisa lihat mobil doang di sini, bisa yang lain-lain juga. Betul. Kalau ada bawa baby, kita ada tempat ada main playground juga tadi Betul. di depan. Nah, jadi pokoknya aman lah, santai aja di sini. Sama seperti Vios Mobilnya yang terlihat simple, elegan. Kalian juga di sini nggak perlu terlalu takut, santai aja karena nggak ada pressure. Yang penting lihat dulu aja. Betul. Sip, terima kasih Mas Julio. Kita juga signing out. Jangan lupa like video ini, subscribe dan komentarlah seperti yang berbudiman. Dan jangan lupa kontak Mas Julio kalau kalian berminat sama Geely EX5 ini. Nomornya? Ada di bawah lagi, tenang aja. Ada di bawah. Di bawah ada, di komentar ada. Pokoknya kalian nggak bakal tahu. IG-nya juga ada nih, IG-nya bisa kalian kontak. Lihat aja di komentar kita. Nanti juga tadi di tengah-tengah video juga kita udah sebut ya. Langsung aja kontak, nggak perlu ragu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.